Ya, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari semalaman dan boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, berkati juga ibu guru yang akan mengajar, beri kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan daripada-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, anak-anakku, hari ini kita belajar tema 2, kegemaranku. Subtema 4, gemar membaca. Kita masuk dalam pembelajaran yang keempat. Silakan anak-anakku membuka bukunya di halaman 144. Ya, anak-anakku, di sini ada sebuah cerita mengenai perpustakaan. Ya, anak-anakku, mari kita membaca sama-sama ya, ikuti ibu guru. Perpustakaan. Setelah berolahraga, Denny pergi ke perpustakaan. Denny ingin membaca buku di perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku. Buku-buku tersusun rapi di rak perpustakaan. Denny menuju salah satu rak. Denny memilih buku tentang budaya Indonesia. Ya, anak-anakku, itulah cerita mengenai perpustakaan. Selanjutnya, kita akan belajar tata tertib di perpustakaan. Ya, anak-anakku, kira-kira apa saja tata tertib di perpustakaan? Ayo, mari kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, saat di perpustakaan kita dilarang berbicara dengan suara keras. Ya, anak-anakku, saat di perpustakaan kita tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh mengeluarkan suara yang keras ya. Iya. Dan yang kedua, meletakkan buku yang sudah dibaca di tempat semula. Ya, anak-anakku, saat selesai membaca di perpustakaan, bukunya tidak ditinggalkan begitu saja ya. Iya, tetapi kita meletakkannya kembali di tempat semula di mana kita mengambilnya ya. Iya. Selanjutnya, tidak boleh mencoret-coret dan merobek buku. Ya, anak-anakku, saat kita membaca buku di perpustakaan, kita tidak boleh mencoret-coret dan merobek buku. Kemudian, tata tertib yang terakhir, menjaga kebersihan dan kerapian perpustakaan. Ya, anak-anakku, pada saat kita membaca di perpustakaan, kita harus menjaga kebersihan dan kerapian. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai pakaian daerah Indonesia ya. Pakaian daerah Indonesia. Perhatikan gambar ini. Pada gambar ini, anak-anak menggunakan pakaian daerah yang bermacam-macam ya. Iya, di Indonesia ada berbagai macam pakaian daerah ya. Iya, anak-anakku, sekarang kita akan membaca bacaan mengenai pakaian daerah Indonesia. Ya, ayo ikuti Bu Guru ya. Budaya Indonesia sangat kaya. Contoh budaya Indonesia yang kaya adalah baju daerah. Baju daerah di Indonesia banyak ragamnya. Baju daerah tampak beraneka warna
Semua baju daerah Indonesia tampak indah. Ya, itulah bacaan mengenai pakaian daerah Indonesia. Selanjutnya, ya Ibu Guru akan memperkenalkan beberapa contoh baju-baju daerah di Indonesia. Yang pertama, perhatikan gambar ini. Kira-kira baju daerah ini berasal dari provinsi mana ya? Iya, baju daerah ini berasal dari provinsi Bali. Kemudian selanjutnya, ayo siapa yang tahu kira-kira baju daerah ini berasal dari provinsi mana? Iya, baju daerah yang digunakan pada gambar ini, baju daerah yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, perhatikan gambar ini. Iya, kira-kira pada gambar ini menggunakan baju daerah yang berasal dari mana? Iya, baju daerah yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian, perhatikan gambar ini. Ya, baju daerah yang digunakan pada gambar ini adalah baju daerah yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Ya, anak-anakku, itulah beberapa contoh baju daerah yang ada di Indonesia. Kemudian, kita juga akan belajar menghias sampul buku. Ya, anak-anakku, kira-kira alat dan bahan yang digunakan saat kita menghias sampul buku apa saja ya? Iya, alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah buku cerita atau komik. Kemudian, gunting, kertas kalender untuk menyampul, kemudian kertas warna. Ya, kertas warna ini bisa menggunakan kertas origami ya. Kemudian lem kertas. Ya, anak-anakku, itulah alat dan bahan yang digunakan saat kita menghias sampul buku. Anak-anakku bisa melihat di bukunya di halaman 148. Ya, cara membuat menghias sampul buku yang pertama, untuk menyampul buku, gunakan sisi putih kertas kalender untuk sampul. Kemudian yang kedua, gunakan kertas warna dengan bentuk yang kamu suka. Selanjutnya, tempel guntingan kertas warna pada sampul. Dan yang terakhir, tulis nama dan judul buku pada sampul. Dan perhatikan gambar ini, jadinya nanti seperti ini ya. Jadinya nanti akan seperti ini ya. Ini adalah contoh hasil menghias sampul buku. Kemudian, hari ini Ibu Guru ada tugas. Ya. Iya, tugas yang pertama mengerjakan ayo jawab sesuai cerita mengenai perpustakaan. Ya, tugasnya ada di halaman 144. Kemudian tugas yang kedua, memberi tanda centang dan tanda silang. Ya, ada di halaman 145. Kemudian pada halaman 146, anak-anakku nantinya memasangkan gambar pakaian dengan daerah yang tepat. Dan yang terakhir, pada halaman 147, nantinya anak-anakku menyalin baju daerah pada tempat yang tersedia. Ya, anak-anakku, demikian materi kita hari ini. Apabila ada yang belum dipahami, silakan bertanya kepada wali kelasnya masing-masing ya. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan
kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga selesai pembelajaran kami hari ini. Berilah apa yang kami pelajari hari ini ya Bapa, boleh kami pahami, boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi bekal untuk masa depan kami. Tuhan Yesus berkati Mama, Papa, Oma, Opa, Kakak, dan siapapun yang menampingi kami hari ini. Beri mereka kesehatan selalu Tuhan Yesus, kesabaran, hikmat, dan kebijaksanaan daripada-Mu. Tuhan Yesus, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.